Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Atita Putri Fatimah selaku penulis utama dalam artikel ini, dan Bapak Ibnu Lukman Pratama sebagai penulis pendamping dalam penyusunan artikel ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan artikel saya dengan judul Analisis Ketahanan Stok Produk Aftur atau JA1 di PT XYZ. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi ini terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan penulisan, dan batasan masalah. Yang kedua yaitu adalah metodologi penelitian yang berisikan forecast dan perhitungan tangki timbun. Yang ketiga yaitu pembahasan yang berisikan metode terbaik dan hasil peramalan. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan yang berisikan tentang kesimpulan penelitian. Yang pertama akan kita bahas yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penulisan artikel ini yaitu dapat dilihat bahwa beberapa tahun bulan terakhir terdapat armada penerbangan baru yang masuk ke dalam bandara XYZ. Dengan adanya jumlah kedatangan pesawat yang semakin bertambah, maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan stok aftur akan meningkat. Kenaikan jumlah kedatangan pesawat di bandara XYZ secara tidak langsung juga mempengaruhi permintaan aftur atau Jet A1. Oleh karena itu, PT XYZ harus memastikan bahwa ketahanan stok yang dimiliki oleh TPPU dapat mencukupi dan selalu dalam kondisi yang aman. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan batasan masalah. Tujuan penelitian ini sendiri yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui ketahanan stok produk after atau JA1 untuk 5 tahun ke depan. Yang kedua yaitu adalah mencari metode forecast yang digunakan untuk memprediksi throughput. Yang ketiga yaitu adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan after atau JA1. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu adalah dalam penelitian ini menggunakan data throughput pada bulan April 2016 sampai dengan Maret 2021. Yang kedua yaitu adalah melakukan analisis tentang ketahanan stok tangki timbun untuk 5 tahun yang akan datang, khususnya pada bulan April 2021 sampai dengan Maret 2026. Selanjutnya yaitu adalah melakukan analisis tentang kehadiran sarfas penimbunan pada tahun 2020. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang saya pakai, yang pertama yaitu adalah software Minitab 17, di mana software ini merupakan sebuah program aplikasi komputer yang dirancang untuk mengolah data statistik. Selanjutnya yaitu ada forecasting. Forecasting merupakan suatu dugaan terhadap permintaan barang atau jasa yang akan datang, di mana esensi peralaman ini menggunakan data-data tahun lalu. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama yaitu adalah metode double exponential smoothing, di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan data deret waktu yang memiliki tren linear. Metode ini menggunakan dua konstanta, yaitu alfa dan beta. Alfa merupakan konstanta untuk level atau variabel bebas, sedangkan beta untuk tren. Selanjutnya yaitu ada metode Winter Exponential Smoothing. Metode ini digunakan apabila data deret waktu memiliki pola tren dan musiman. Di mana dalam metode ini terdapat 3 konstanta. Yang pertama yaitu level untuk variabel bebas, yang kedua yaitu beta untuk tren, dan gamma untuk seasonal. Selanjutnya yaitu ada coverage day. Coverage day merupakan jumlah hari di mana kebutuhan AVO atau JT1 yang diminta oleh pihak konsumen dapat dipenuhi oleh DPPU dengan menggunakan real member stok yang ada. Di mana rumusnya yaitu real member stok dibagi dengan throughput perharinya. Selanjutnya yaitu ada perhitungan tangki timbun. Yang pertama KSTT atau ketahanan stok tangki timbun adalah jumlah isi tangki dalam kapasitas aman dibagi dengan penyaluran setiap harinya yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok yang ada di DPPU. Selanjutnya yaitu ada tingkat pemanfaatan, di mana tingkat pemanfaatan ini merupakan persen nilai dari jumlah penggunaan kapasitas tangki timbun. Angka ini menunjukkan seberapa efektif kapasitas tangki timbun yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu adalah analisis data peramalan. Yang saya lakukan pertama kali yaitu adalah normalitas atau uji normalitas, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk menilai suatu sebaran data untuk pada sebuah kelompok data. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dilihat dari grafik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut mempunyai persebaran normal karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,150 dan itu berarti HO diterima, maka dinyatakan bahwa normalitas ini berdistribusi normal.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan penjagaan grafik. Penjagaan grafik yang dilakukan dengan menggunakan time series plot. Berdasarkan hasil time series plot, dapat disimpulkan bahwa throughput penjualan aftur mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 akhir, tapi mulai meningkat kembali pada tahun 2021 awal sampai dengan Maret 2021. Dapat dilihat juga bahwa terdapat pola berulang pada grafik tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa data tersebut mempunyai pola musiman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan yaitu adalah double exponential smoothing atau metode Winter exponential smoothing. Selanjutnya yaitu forecast kebutuhan permintaan aftur menggunakan software Minute 17 dengan metode double exponential smoothing. Pada metode ini, kita harus mencari nilai error terkecil agar peramalan itu menjadi optimal. Maka diperlukan adanya konstanta atau konstanta terbaik. Untuk menemukan konstanta terbaik, saya melakukan trial dan error sehingga ditemukan nilai error terkecil. Dapat dilihat di gambar di atas bahwa konstanta terbaik yaitu adalah dengan alfa 0,4 dan beta 0,1. Selanjutnya, metode lain yang saya gunakan yaitu metode Winter exponential smoothing. Sama dengan sebelumnya, saya melakukan trial dan error untuk menghasilkan nilai konstanta terbaik. Dapat dilihat bahwa dari gambar tersebut bahwa nilai konstanta terbaik dari Winter exponential smoothing yaitu menggunakan alfa sebesar 0,8, beta sebesar 0,1, dan gamma sebesar 0,1. Selanjutnya yaitu pemilihan metode terbaik. Dapat dilihat dari tabel bahwa di antara kedua metode tersebut, peramalan atau forecasting menggunakan metode Winter exponential smoothing menghasilkan nilai error yang lebih kecil, sehingga metode terbaik dalam peramalan ini yaitu menggunakan metode Winter exponential smoothing. Selanjutnya yaitu hasil peramalan. Berdasarkan hasil peramalan tersebut, diketahui bahwa permintaan produk aftur atau JA1 di DPPU XYZ akan mengalami peningkatan dalam 60 bulan yang akan datang. Apabila operasional beroperasi dalam keadaan normal tanpa adanya hambatan ataupun kendala lainnya. Hasil peramalan ini digunakan sebagai antisipasi atas jumlah permintaan pada bulan tertentu dan juga untuk mengetahui ketahanan stok pada tanggal timbul untuk kedua tahun yang akan datang. Adapun analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan, yang pertama yaitu adalah tidak adanya kompetitor. Hal ini karena PT XYZ merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan pelayanan bahan bakar penerbangan di Bandara XYZ. Yang kedua yaitu adalah jumlah wisatawan. Hal ini karena Tanjung Pinang merupakan salah satu kepulauan yang banyak didatangi oleh wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Selanjutnya yaitu adalah adanya latihan terbang atau tempur oleh TNI. Hal ini karena adanya hanggar milik TNI AU maupun TNI AL di Bandara XYZ. Selanjutnya yaitu adanya pesawat charter. Dan yang terakhir adanya jumlah kedatangan pesawat. Adapun yang pengajuan kedatangan pesawat yaitu adanya jam penerbangan atau penambahan rute penerbangan. Yang kedua yaitu adalah jumlah masyarakat yang menggunakan pesawat. Yang ketiga yaitu adanya special event, dan yang terakhir adanya iklim cuaca dan gejala lain. Selanjutnya, analisis performa penimbunan pada tahun 2021. Dilihat pada pemanfaatan angin timbun, yaitu sebesar 67%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan angin timbun masih terbilang kurang maksimal, sehingga pihak DPPU masih harus meningkatkan pemanfaatan angin timbun agar mengurangi losses yang ada. Selanjutnya, yaitu coverage day. Dia dari perhitungan coverage day menghasilkan bahwa coverage day yang dimiliki oleh PT XYZ yaitu selama 11 hari. Hal ini menunjukkan bahwa PT XYZ berada dalam kondisi yang aman untuk menyalurkan aftur ke konsumen. Selanjutnya, ada ketahanan stok tangki timbun. Di mana ketahanan stok tangki timbun yaitu selama 16 hari. Hal ini masih berada dalam kondisi yang aman, tetapi masih perlu dikaji untuk beberapa tahun ke depan, karena biasanya KSTT itu selalu menurun setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu adalah analisis prediksi ketahanan stok. Melihat ketahanan stok tangki timbun dalam 5 tahun mendatang, ketahanan stok hanya bertahan selama 6 hari, sehingga hal tersebut masih terbilang aman jika dibandingkan dengan stok kritis, yaitu 3 hari. Tetapi jika dibandingkan dengan ketahanan stok ideal, yaitu 11 hari, maka perlu adanya pengkajian ulang mengenai kapasitas tangki timbun. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu adalah performa penimbunan pada tahun 2020 masih terbilang aman dengan uraian tingkat tangki timbun 67%, coverage day 11 hari, dan KSTT 16 hari. Metode Winter merupakan metode
ramalan terbaik yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu ketahanan stok tadi timbun masih bertahan selama 6 hari, tapi perlu adanya pengkajian ulang untuk 5 tahun yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan aftur antaranya itu adalah latihan terbang tempur TNI, tidak adanya kompetitor, jumlah wisatawan, adanya pesawat charter, dan jumlah kedatangan pesawat. Sekian presentasi saya mengenai artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.